lagi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Itu lirik yang tadi dia nyanyiin, ngapain Jangan nyanyi? tunggu lama-lama, kita langsung panggil aja bintang tamu yang satu ini yang diisukan. Aha. Ini rapper kondang. Rapper kondang. Ayah. Ini Jadi- zaman gue nih, Tahun 90-an ya? 90-an. Diisukan menjadi Ayah biologis. dari Reza Rizky Rosano ya. Kita akan berikan waktu dia untuk ya? klarifikasinya. Di pagi-pagi biar ini dia Iwake. Sehat ya? Oh good. Udah lama nggak ketemu sama seorang sekali. Mas Iwake. Kami semua disini mengucapkan terima kasih. Sudah Biasanya nggak ada rambut, sekarang rambutnya gondrong ya. Iya. Rambutnya sekarang melompat melayang ya. Mas Iwake ini kan isunya begitu luar biasa sekali ya. Masih berimbas sangat luar biasa sekali untuk seorang Iwake ketika akhirnya dituding sebagai ayah biologis dari Reza Rizky Rosano ya. Kita mau kasih lihat terlebih dahulu yang satu ini. Sebelum ke Mas Iwake, saya bingung dengan statementnya dari seorang Mbak Tessa Mariska ya. Maksudnya satu, kepentingannya apa, lantas pada akhirnya ketika ada kalimat seperti itu, maaf ya Mbak Tessa Mariska, Mbak Tessa pernah datang ke sini, mengenal baik, kita juga kenal baik. Cuman saya tuh bingung, kita mungkin nggak sih untuk mengundang Tessa Mariska, karena sebetulnya saya jujur ya, apa intentionnya itu satu, kemudian kok bisa dapat informasi seperti itu, tujuannya kemudian lantas apa, akhirnya kan menimbulkan riuh, kemudian asumsi, spekulasi orang-orang di luar sana yang belum tentu kebenarannya ini valid gitu. Betul. Tapi Mas Iwake, tanggapannya seperti apa, walaupun memang tidak disebut namanya ya, tapi kan akhirnya itu dia spekulasi yang berkembang dari orang yang menyaksikan tayangan tersebut, apa yang keluar dari mulutnya. Tanggapan dari Mas Iwake Mas, gimana? ya, tanggapannya gimana Mas? Ya pertama kan nama gue nggak disebut juga. Betul. Dia cuma bilang rapper lama yang sekarang masih eksis. Udah akhirnya kalau gue sih ngeliatnya emang nggak nyebut nama tapi menggiring ke arah situ. Ya nggak apa-apa. Tapi banyak orang-orang yang nge-tag Mas Iwake. Banyak banget dan sampai buat gue sih ya tiap orang cari makannya beda-beda ya. Jadi menurut Mas Iwake itu lagi cari makan. Ya whatever it is, apapun itu gitu ya. Tiap orang gimana cari perhatiannya, cari ini itu beda-beda. Oke. Cuman kalau buat gue sih gini, di budaya medsos ini tiba-tiba ada satu figur yang bilang gue tahu banget 90s gitu loh. Gue ngerasa yang tahu, kok gue nggak kenal lo ya? ya hal seperti itulah. Jadi maksud gue ya mendingan kalau kayak gitu kan ngomong aja sama gue dulu kalau emang ngerasa emang gaul pada saat 90s waktu itu gitu kan nggak susah juga cari gue gitu loh. Intinya buat gue sih ya udahlah tiap orang mengekspresikan keboringan hidupnya dengan cara ngomongin orang. Iya macam-macam kok, biarin aja. Ya itu cuman itu tadi di budaya medsos ini tiba-tiba bilang kita bisa nge-trace melalui kesamaan kuping. Kenapa nggak dari tumit gue aja disamain gitu kan? Nggak sekalian. Kenapa nggak dari sikut gitu kan? Itu jadi buat orang-orang yang akhirnya nggak ngerti pun akan kegiring gitu loh. Ya. Ngerasa itu adalah hal yang ansih, yang saintifik, yang benar. Betul. Gitu loh. Apa kan? Literasi minim tiba-tiba berspekulasi yang enggak gitu Nah, Mas. maksud gue tuh gitu. Tapi ya udahlah. Cepat atau lambat ya orang yang mendengarkan akhirnya akan belajar sendiri dan hal-hal kayak gitu kan akan terbuang sendiri. Iya. Kayak saya aja sama Mas Rian Ibram sama Kak Karen Delano aja kita deket, tapi aku nggak ngerti loh secara seluk-beluknya kalian. Ya. Ya kan? Apalagi nggak kenal ya Mas ya. Betul. Maksudnya sebisa mungkin tuh menghindari katanya yang gua tahu, yang gua dengar. Kalau memang itu menjadi konsumsi pribadi, ya tidak masalah. Tapi kalau akhirnya digelontorkan di ranah publik, itu bisa menjadi masalah. Apalagi tidak ada pembuktian secara valid yang benar-benar bisa mendukung kalimat yang dia sampaikan. Betul. Terlepas tidak menyebutkan nama, tapi ketika di ruang publik, apalagi media sosial, yang tidak semuanya bisa berpikir secara logis, pada akhirnya kan bisa menggiring opini, spekulasi. Jadi pertanyaannya apakah untuk mengekspresikan, untuk ekspresi atau impresi? Mas Iwake, kita mau lihat sebuah artikel. Dituding ayah biologis Reza, anak Denada, Iwake kecam pihak yang menyebar fitnah.
I know kita tahu banget Iwake itu besar dari era bukan hanya 90-an, dari tahun 80-an pun memang sudah mencoba untuk berjuang dengan genre musiknya sebagai seorang rapper. Dan tahu betul industri hiburan seperti apa, lovers, haters, fans, atau haters segala macam. Tapi untuk menanggapi yang satu ini sampai ada kalimat atau kata-kata mengecam. Apakah akan dilakukan seperti itu, memberikan kecaman atau karena sudah besar di industri ini ya gue sih santai aja deh. Kaget juga ya ada tulisan kecam ya. Yang gue inget waktu itu ada doorstop ketika gue habis manggung. Waktu pas masuk mobil ada doorstop nanya begitu. Gue cuma bilang, oh ya dari kuping. Berarti tolol tuh orang. Gue cuma gitu doang. Iya logika gue nggak masuk gitu loh. Nyamain orang apa semua segala macam yang menjadikan indikasi utamanya adalah ujung kuping whatever it is buat gue pembodohan aja gitu. Mas Iwake sempat ada komunikasi secara langsung atau misalnya lewat DM atau lewat apapun itu kepada pihak yang akhirnya menggiring orang Opininya tuju kepada seorang Iwake? Enggak, kalau gue sih ya kalau emang akhirnya semesta mempertemukan ya syukur gitu kan kita bisa ngobrol, bisa kenal gitu. Maksud tujuannya apa gitu ya Mas? Dan siapa tahu bisa jadi lebih dekat sebagai manusia gitu loh. Sebagai manusia. Nggak cuman membaca orang dari berita, spekulasi. Kita kan ya gue positive thinkingnya gue takut benci sama orang karena gue nggak tahu siapa yang nolongin gue ketika gue nanti tenggelam. Ada lagi kejadian, gue paling gak berani gitu loh. Gue cuman yang kalau ketemu mungkin kita bisa diskusi kok motivasinya apa. Tapi dengan kejadian seperti ini Mas Iwake sempat berhubungan WhatsApp atau menghubungi Denada atau sebaliknya? Enggak ada. Karena gue ngerasa ini memang masalah internnya dia. Betul. Dan buat gue ya, bukan karena gue kenal Diana nggak salah apa-apa, dia nggak menggiring apapun ke gue kok. Masalah everybody has their own problem gitu. Nah, dan gue nggak mau utak-utik itu. Kalau emang nggak nanya, gue nggak mau jawab apapun kalau orang nggak nanya. Sama gue nggak mau sok tahu kan. Oke, Mas Iwake bukan hanya Iwake yang namanya akhirnya terseret, ada beberapa nama public figure lainnya. Kita mau kasih lihat juga. Aji Pangestu Tukurian muncul Iwake dituding ayah biologis Reza. Ini sepertinya mungkin netizen atau beberapa oknum di luar sana yang tebak-menebak ya. Tebak-menebak buah manggis. Ya, connect the dots segala macam, cocokologi segala macam. Ya, netizen udah jadi dokter, udah banyak jadi dokter, KW. Tapi menurut Mas intelijen KW. Menurut Mas Iwake dengan nama-nama ini muncul, apakah karena zaman itunya semua nama-nama ini satu perkumpulan pertemanan atau gimana Mas? Gue sih nggak. Kalau sama Dena, gue inget banget. Gue pertama kali kenal Dena tuh gue lagi latihan. Dia masih pakai baju SMA, datang ke studio latihan dan kita emang lagi mempersiapkan satu live music itu konser tapi di TV live pada waktu itu. Gak usah sebut merek TV-nya ya. Nah di situ dan mulai dari situ emang jadi suka manggung bareng, lebih ke manggung bareng aja. Bahkan ketika, seingat gue ketika emang Dena udah mulai keluar album, Sambutlah, Jelang Hari gitu. Ya, Aku Jelang Hari. Itu udah jarang ketemu bahkan. Jadi emang waktu masa-masa dia belum punya album aja waktu itu. Kita sering manggung off air. Gitu. Apalagi namanya penyanyi pasti kan sering ketemu ya Mas di panggung ya. Oh iya. Dan masanya zaman dulu kan penyanyi nggak sebanyak zaman sekarang ya. Betul. Yes. Ya artinya dia lagi. Gitu. Iya. Pasti Ya seputaran itu aja. Orang itu aja. kenal. Iya, Ya kan kalau sekarang kan artis musisi itu banyak banget, iya. Banyak sekali. Jadi kayak kemungkinan orang mengenal pada masa itu satu sama lain itu kemungkinannya sangat besar sekali. Mau dicocok logi gimana pun ya mereka pasti kenal. Karena lingkupnya tidak sebesar seperti sekarang. Betul. Kalau sekarang ibaratnya ngomongin orang aja udah bisa dibilang artis. Betul. Kamu sarkas. Karena zaman itu soalnya artis udah pasti masuk majalah gitu kan. Iya, Ada kalau di zaman dulu kan majalah. beda. Artis yang sesungguhnya itu yang gimana itu beda banget. Oke, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Alright. Belak-belakan, Iwake bongkar hubungan masa lalunya dengan Denada. Tadi sempat cerita datang ke studio latihan segala macam, manggung, namanya juga off air, kesana kesini barengan juga. Tapi setelah itu
ada intens as a friend atau sebagai mentor kah atau orang yang dimintai nasihat dalam bermusik? Karena kan saat itu genrenya di nada juga dia kurang lebih R&B soul pada saat itu hip hop juga. Betul. Ya mungkin kalau obrolan musik ya pastilah ya, kalau emang orang yang sama-sama suka musik ketemu kita ngobrolin musik, kita baiknya gimana apa segala macam ya, sama-sama belajar di situ itu pasti ada. Cuman kalau emang kita ngobrolin hidup gitu, kita nongkrong gitu as a yang bener-bener kita ngopi, kita ngobrol ngalor ngidul ngomongin hidup dan apa, kayaknya nggak ke situ deh. Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur nggak sampai ke situ. Emang bener-bener sebatas itu aja. Waktu itu almarhumah juga kan bener-bener Mas Iwa ini ayo ajak Dena buat manggung di sini. Ya kita ya happy aja karena emang ada rapper cewek yang happy banget gue waktu itu. Tapi chemistry-nya untuk bermusik dan berkarir ya Mas ya. Yes. kenapa Mas Iwa kayak sempat kepikiran gini nggak? Kok gue yang keseret? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Gue ibaratnya gue nggak lagi lewat melawai. Tapi dituduh lewat melawai. Dibilang lewat melawai. Enggak lagi, gue lagi di Bintaro gitu loh. Itu lucu banget. Ya nggak apa-apa juga sih, berarti emang masih perhatian kali tuh orang sama gue ya. Dan buat gue bener-bener kagetnya pengen ketawa, Wi. Iya. Gue tuh ngakak, yang lagi doorstop abis kelar juga, wah sama teman-teman tuh ngakak banget. Apalagi teman-teman yang tahu gue dulunya gimana gitu ya, gue sangat ngakak. Makanya, tapi karena emang ini udah ke masyarakat, istri juga ngomong, kamu kalau ini Harus diluruskan ya Mas. kamu udah tanggung jawab buat ngurusin. Oke, ngomongin soal istri ini juga imbasnya. Dituding jadi ayah kandung Reza, Iwake sampai dicurigai istri ungkap awal kenal saat ampun. Denada SMA. Respon istri itu apa tuh ketika akhirnya terseret namanya? Karena gue kan emang tipikal emang kebuka banget sama bini gue, apa aja. Mau gelapnya, mau terangnya gue cerita dari awal pacaran gitu loh. Dari awal pacaran dia udah tahu. Dia cuma karena dia orang yang ngasih link ke gue. Bini gue kan sekarang yang emang megang gue di film. Itu ngasih link ke gue, ada beberapa wartawan ke dia, ada beberapa wartawan ke manajer gue yang di musik. Gue lagi on the way ke presscon gitu, ini apaan sih? Kaget gue baca itu kan, gue ngakak udahlah. Pas gue pulang, reaksi bini gue cuman, kamu yakin? Kamu cerita nggak ada yang keskip? Akhirnya diajak duduk ngobrol ya, sini ngobrol dulu gitu ya. Tapi ngomongnya bercanda aja gitu ya. Kamu yakin? Tapi kan nggak enak ya Mas. Walaupun nggak ada apa-apa, tapi nggak enak loh pertanyaan itu ke suami. Ya kalau gue sih cuma bilang, kayaknya nggak ada yang keskip. Kalau masalah ini ya, apa ya? Nggak ada yang keskip sama sekali sih. Apa ya, enaknya tuh ketika kita bener tuh, ngomong tuh enak, udah itu aja. Iya. Ketika kita bener ngomong Udah enak. enak. Oke, keluarga yang lain gimana? Anak-anak respon? Anak-anak kayaknya nggak ada. Anak gue yang paling kecil masih kelas 4 SD, yang satu SMA, you know lah anak satu SMA. Kayak cuek. Asik dengan dunia, Iya. living in a bubble gitu kan, dengan pertemanan, dengan musiknya dia semua segala macam. Jadi ya udah, nggak ada masalah apa-apa. Mas Iwake, terakhir komunikasi atau ketemu sama Dena ketemu? Ketemu Secara terakhir pribadi kapan, gitu. Mas? Pas lagi ada satu festival musik tahun 2000 setelah pandemi kok nggak salah. Udah lama ya. Ada festival musik lumayan besar waktu itu di Jakarta. Jadi kita perform, sempat perform bareng di situ, foto bareng, udah habis panggung tukeran nomor telepon, bubar. Gitu. Oke. Dengan segala macam riuhnya media sosial beda banget ya kalau dari zamannya Mas Iwake. Maksudnya dan sekarang. imbasnya tuh luar biasa. Dahsyat Sebenarnya sih nothing new under the sun sih ya, tentang kayak gini orang kita ngobrol apa kasakusu kan dari dulu. Kita kan gosip dari dulu, dari peradaban manusia ada kita udah ngobrolin orang gitu loh. Cuman maksud gue mungkin sekarang kita belum bisa membagi mana obrolan di circle, mana obrolan yang harus kita lempar ke publik, dan itu gampang banget, publik udah tinggal pencet, udah publik di situ, medsos gitu loh. Nah,
kesadaran seperti ini tuh yang emang mesti agak-agak lebih ada budayanya tersendiri. Betul, dan apa tujuannya gitu ya, niatnya tuh sebetulnya apa? Tujuannya apa, itu yang penting. Ya, tergantung Kan lagi tadi niatnya. seperti Mas Iwake bilang, perlu digarisbawahi, setiap tujuan orang tuh kan beda-beda. Ya. Mungkin barangkali, nah kita ngambil positifnya dari Mas Iwake, lagi cari uang, cari makan. Gitu. Ya, tiap orang beda niatnya. Cuma mereka masing-masing tahu niatnya apa, tapi ya kita berharap lebih bijak buat Sobat Ambiar, siapapun yang menyaksikan, tentunya bijak dalam menggunakan media sosial. Karena ini imbasnya tuh begitu luar biasa. Itu istrinya baik ya. Betul, kalaupun memang misalnya betul, ya harus ada fakta, data, harus ada pembenaran. Kalau salah, kalau nggak bener, Itu bisa yang bikin dirugikan itu Banyak loh. bukan hanya orang yang diomongin, Betul. tapi juga diri sendiri. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Ya. Ketika melihat, gue pernah melakukan hal ini. Ya, Dan itu kan tidak akan pernah hilang, betul. Ya, jejak digital. ya gue beruntung aja bener bini gue sewoles itu tanggapannya Betul, itu dan Mas. segala macam. Habis itu kita Kalau aku ngobrolin udah yang berantakan, lain, Mas. Oke Mas Iwake, kali ini kita mau ngajakin Iwake untuk bermain dalam kursi kegegeran. Silakan. Oke Iwake, kursi kegegeran. Oke. Harus jawab sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Mas Iwake, apakah kamu melihat ada pihak yang sengaja menggiring opini publik dengan menyebut ciri-ciri rapper yang kemudian dikaitkan dengan kamu? Jawab jujur ya, Ya, nggak tahu. nggak tahu. Kalau secara sengaja apa enggak segala macam gue nggak tahu. Kalau Ya. jujurnya itu Ya. paling jujur. Ya. Oke, next ya. Sebagai seorang ayah, ada apa prinsip yang Mas Iwake pegang dalam menjaga nama baik dan perasaan anak-anak di tengah terpaan isu? Ya. Apa ya? Gue sih nggak ada obsesi banget atau terobses untuk menjaga nama baik apa sih. Yang penting buat gue berlaku baik aja. Oh, that's nice. Tentang itu segala macam akan otomatis baik. Itu bagus loh Ya kalimatnya. komputer Tuhan yang jalan ya Mas? Tidak obsesi untuk menjaga nama baik, cukup berkelakuan baik. Gak butuh validasi. Ya benar juga ya. Kayaknya jadi quote of the day Oh, itu ya. bagus sekali. Terima kasih untuk mengingatkan kami semua di sini. Lanjut ya Mas, setelah melewati berbagai fase sukses, jatuh, bangun, apakah kamu sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu? Oh, sangat sih. Buat gue seburuk, sepahit, seasem, semanis apapun masa lalu itu yang ngebawa gue ke hari ini. Jadi ngapain kita marah-marah? Kalau gue marah-marah, gue nggak bisa ketemu Lolo sekarang kan. Artinya gue bersyukur buat hari ini gitu. The present is the most important thing buat gue. That's why buat gue yang mensyukuri kekinian, kesekarangan ini, gue berterima kasih sama masa lalu gue, sehitam apapun, sekelam apapun. That's nice. Itu yang membentuk dan membangun kita sekarang ya. Wah ini sama ya pertanyaannya nih. Oke, apa titik balik terbesar dalam karir Mas Iwake yang membuat Mas Iwake berdiri lagi sampai hari ini? Gue malahan gue berterima kasih sama segala macam apalah dibilangnya keapesan, tragedi, luka ups and semuanya. downs ya. Buat gue itu yang bikin gue kaya, itu aja. Dibilang titik baliknya kapan, gue sih ngerasa setiap hari adalah titik balik gue sih. Ya. Setiap momen itu adalah titik balik gue. Ya. Itu yang Karena setiap momen itu belajar ya Mas. hell ya. Karena kita hidup di hari ini. Exact. Terima kasih banyak Iwake mengajarkan kita. Ya ngapain harus pusing-pusing menjaga nama baik. Cukup dengan berkelakuan baik. Ya. Semoga kita semua bisa menjaga itu semua. Kita kembali. Amin.